Ramai kasus keracunan usai menyantap MBG atau makan bergizi gratis di berbagai daerah di Indonesia. Jadi berdasarkan data BGN atau Badan Gizi Nasional, mulai dari Januari hingga 22 September 2025, sudah ada 4.711 kasus keracunan MBG. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah jika memang ada dugaan kelalaian, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah kasus ini bisa dituntut ke jalur hukum pidana dan perdata? Ini akan kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar, sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Fikar. Kira-kira kalau kita lihat dari kasus yang saat ini ramai sekali, kasus keracunan soal makan bergizi gratis. Siapa yang harus bertanggung jawab di sini, Pak? Ya, selamat malam. Oke, jadi dalam program makan bergizi gratis ini kan ditangani oleh satu institusi atau badan namanya Badan Gizi Nasional. Dialah badan inilah yang bertanggung jawab secara nasional, secara keseluruhan program makan bergizi gratis ini. Nah, bahwa pada kenyataannya di beberapa tempat terjadi keracunan, gitu ya, terjadi keracunan. Nah, itu eh, secara hukum siapa yang paling bertanggung jawab? Kan begitu pertanyaannya, ya. Nah, Ya. secara administratif dan secara kelembagaan itu Badan Gizi yang bertanggung jawab. Artinya kepala Badan Gizi dan wakil-wakilnya itu paling bertanggung jawab tuh secara administratif, ya, secara Hmm. institusional. Tetapi perspektif hukum pidana itu melihat siapa yang langsung mengerjakan, yang kemudian menimbulkan akibat. Nah, itu yang yang punya tanggung jawab besar gitu. Kan rasanya tidak mungkin kalau dari institusi ini memerintahkan umpamanya makanan ini harus ditambah satu zat tertentu supaya supaya keracunan, kan nggak mungkin begitu, ya kan. Hmm, 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 hmm. Artinya nggak mungkin ada instruksi seperti itu gitu. Nah, karena itu yang harus dilihat adalah di level bawahnya gitu. Nah, hanya saja itu tadi saya bilang, ketika kita masuk ke sistemnya, ada nggak di dalam sistem itu kewajiban quality control sebelum makanan itu diedarkan ke penerima manfaat, ya, umpamanya ke anak-anak SD, ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah, kalau sistem itu menentukan seperti itu, gitu ya, maka selain dapur penyedia makanan yang paling bertanggung jawab secara pidana, ya, secara hukum, gitu ya, maka si si quality penanggung jawab quality control itu, ya, yang paling bertanggung jawab secara pidana, karena dialah yang sebenarnya menentukan makanan makanan itu sehat atau tidak, beracun atau menyebabkan keracunan atau tidak dan sebagainya. Dia yang paling bertanggung jawab. Nah, karena itu kalau dilihat dari sudut pidana, gitu ya, maka nomor satu kan korbannya sudah ada orang keracunan, ya, orang Ya. keracunan. Kalau tarik ke perspektif hukum pidana itu melanggar pasal 360, ya, karena kelalaian atau kalau kesengajaannya 359, ya, karena kelalaiannya menyebabkan orang luka. Nah, luka itu kan bisa luka fisik, bisa juga luka keracunan itu juga bagian dari luka, bisa diterjemahkan secara hukum, bisa diterjemahkan sebagai luka gitu. Nah, ancaman Hmm. hukumannya 5 tahun. Nah, itu yang bisa diterapkan itu. Jadi paling tidak dapur-dapur yang melakukan itu langsung, ya, terutama penanggung jawab dapurnya, kemudian orang-orang yang bertanggung jawab terhadap quality control dari MBG sebelum Hmm, hmm. sebelum dilemparkan ke penerima manfaat, ya. Nah, itulah yang paling bertanggung jawab secara hukum gitu. Nah, karena itu menurut saya seharusnya ini yang harus diperkuat gitu. Ya, dengan kasus seperti ini yang mestinya menjadi perhatian bagi terutama kepala-kepala daerah, ya, bagi mereka yang kemudian ditunjuk menangani badan gizi ini, ya, menangani MBG ini, gitu ya. Nah, seharusnya quality control nomor satu gitu, karena ini nggak main-main, karena berhubungan dengan nyawa manusia kan gitu, ya kan, ini baru Hmm. keracunan gitu. Nah, kalau keterusan kan makannya setiap hari yang beracun kan juga bisa bisa juga mati kan. Nah, itu yang harus diperhatikan, saya kira itu Oke, begitu. oke.
Oke, berarti ini bisa dipidanakan tadi kalau misalkan yang, lebih banyak mengurusi soal pengelolaannya, tadi yang quality control hanya di SPPG saja, berarti yang bisa dilaporkan begitu Pak, atau digugat adalah pihak SPPG, kecuali ketika ada pihak dari BGN yang juga ikut dalam proses quality control, mereka juga bisa digugat, begitu ya Pak? Betul. Ya, Tapi jadi dalam perorangan ya, bukan institusi? betul. Jadi secara perorangan, pidana itu perorangan. Kalau Iya iya, ya, betul, mhm. ya, bisa pidana itu korporasi, tetapi korporasi dalam pengertian apa namanya kaitannya dengan kerugian negara gitu. Nah, apakah ini Mmm, ada kerugian negaranya juga? Nah, bisa itu korporasinya. Umpamanya korporasi dalam konteks penyedia makanan itu diurus oleh korporasi umpamanya, ya kan penyediaan makanan-makanan di bawah itu ya apa dapur-dapur itu di bawah koordinasi sebuah korporasi umpamanya. Nah, itu juga bisa ya. Jadi saya kira meskipun dalam sistem itu tidak secara faktual disebut sebagai penanggung jawab quality control, kalau penanganan MBG di lapangan dikerjakan oleh sebuah korporasi, umpamanya, ya oleh korporasi-korporasi di seluruh Indonesia, umpamanya, maka korporasi itu juga bertanggung jawab. Nah, korporasi bertanggung jawab, korporasi itu dua, ya orangnya itu pasti pimpinannya gitu, juga korporasinya. Dan hukuman yang paling berat untuk korporasi itu kan dibubarkan, ya karena atau bayar denda, bayar ganti rugi dan sebagainya gitu. Nah, tapi untuk orangnya, nah itu baru bisa dihukum pidana, bisa dihukum penjara, begitu. oke, korporasi yang Bapak maksud ini juga misalnya ada institusi contohnya BGN, ini juga bisa dituntut kah, Pak? Secara perdata Atau bisa. pemerintah? Atau ya, Pemerintah ya, oke. BGN kan pemerintah. Secara Iya perdata betul. bisa, tuntut ganti rugi bisa. Tapi kalau tuntut pidana supaya dia di penjara nggak bisa, gitu. Kalau BGN itu, karena dia bukan lembaga pelaksana langsung, gitu. Yang pidana itu lebih pada siapa yang melakukan perbuatan langsung, gitu. Mmm, Nah, karena itu di dalam perspektif pidana itu cuma ada tiga sebenarnya. Satu, siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan, siapa yang membantu melakukan. Nah, itu aja yang kena pidana tuh. Nah, yang menyuruh siapa? Yang menyuruh bikin makanan. Nah, itu tadi yang saya bilang, mungkin pimpinan korporasi yang membawahi dapur-dapur itu. Bisa jadi dia gitu. Siapa yang melakukan? Pimpinan dapur-dapur itu gitu ya yang melakukan. Nah, kalau kemudian ada sistem quality controlnya, ada sistem pengawasannya, maka orang yang bertanggung jawab terhadap pengawasan itu juga bisa dikenakan pidananya. Tetapi kalau ganti rugi perdata beda ya, perdata dengan pidana ya. iya. Perdatanya sampai nasional itu bisa dituntut, sampai BGN itu bisa dituntut. Di samping korporasi penyedia, Pemda setempat, umpamanya yang juga ikut bertanggung jawab, ya, juga Badan Gizi Nasional itu bisa dituntut secara perdata. Kalau gugat tuntutannya adalah ganti rugi gitu. Tetapi kalau tuntutannya proses pidana, ya itu tadi saya bilang cuma pelaku langsung saja yang bisa dipidanakan, ya bisa yang bisa dihukum secara pidana. Begitu. Oke, Pak, bisakah dituntut atau prosesnya ini berjalan secara bersamaan? Baik itu dari tadi, jalur contohnya pidana dan juga Benar. perdata? Iya Ya, bisa ya. Karena itu di apa namanya? Di KUHP kita, KUHP itu hukum acara pidana iya. kita, itu ada ketentuan atau ada pasal yang membolehkan gabungan tuntutan antara perdata dengan pidana. Jadi bersama-sama dituntut secara pidana, ya. Korban juga bisa menuntut secara perdata. Nanti putusannya ada dalam satu putusan antara pidana dan perdatanya. Nah, gitu. Jadi kalau ketika umpamanya kepala dapur atau kepala korporasi yang bertanggung jawab atas dapur-dapur itu dipidanakan, dituntut ya, maka bersamaan dengan itu perwakilan para korban bisa menuntut secara perdata ya, baik kepada korporasi atau yang bertanggung jawab terhadap dapur-dapur itu maupun juga menuntut BGN-nya gitu. Jadi dicampur di situ di dalam perkara itu disatukan. Itu bisa gitu. Mmm, Atau kalau kalau mau dipisahkan ditunggu dihukum dulu secara pidana
penanggung jawabnya, baru kemudian dituntut secara perdata bersama-sama dengan BGN. BGN dan apa namanya aparaturnya sampai ke bawah yang bertanggung jawab atas penyediaan makan gratis itu. Begitu. Oke, Pak, kalau kita lihat dari perspektif hukum ya, apakah Bapak melihat kebijakan ini juga bisa dituntut untuk dihentikan? Karena kami mendengar memang, warganet yang berkomentar, MBG cukup banyak merugikan masyarakat sampai membuat ribuan siswa, keracunan begitu dan ada seruan untuk hentikan MBG. Kalau dari perspektif hukum, Pak, kebijakan ini bisa dituntut untuk dihentikan? Ya, ya namanya kan kebijakan. Kebijakan Iya, itu bergantung pada penguasanya, bergantung iya betul. pada pihak atau instansi yang mempunyai kebijakan itu. Jadi dia bisa sebenarnya menghentikan itu kalau memang itu menjadi aspirasi. Toh juga bukan bukan programnya yang dihentikan, tetapi kebijakan membuat makanan diberikannya itu yang apa namanya yang menjadi persoalan gitu. Nah kan bisa sepertinya begini, kebijakan itu tetap jalan, tapi penyediaan makanannya bukan oleh korporasi atau oleh dapur-dapur tertentu. Tetapi umpamanya setiap anak diwajibkan membawa makanan senilai berapa gitu. Nah, jadi kewajibannya ada pada situ dan anak-anak itu cuma dapat umpamanya uangnya saja dibayar. Akan bisa begitu sebenarnya, ya kan? Jadi kalau yang Mhm. tidak membawa makanan ya nggak dapat uang, nggak dapat makan gratis karena justru kewajibannya pada penyediaannya itu. Kan itu tekanan programnya pada makan gratis bergizi gratisnya kan, Iya. makannya itu yang tekanannya. Jadi sepanjang makanannya itu dibawa juga oleh anaknya gitu ya, nah dia berhak atas kompensasi penggantian jatah makannya umpamanya. Nah bisa bisa dengan model seperti itu gitu. Jadi bukan menghentikan programnya, tapi cara pelaksanaannya yang dimodifikasi atau yang dirubah. Begitu. Oke, Pak, siapa yang kemudian bisa menggugat? Siapapun bisa ya? Semua korban, semua rakyat Indonesia bisa gitu. Eh, kalau dalam hukum kan namanya legal standing. Siapa yang punya kedudukan hukum bisa menggugat, terutama adalah orang tua para siswa yang keracunan. Itu nomor satu tuh. Nomor satu yang punya legal standing untuk bisa menggugat. Begitu. Oke, walaupun bukan korban, tetap bisa menggugat? Bisa, sepanjang dikaitkan dengan itu program nasional, kita adalah masyarakat pembayar pajak, gitu. Ya, jadi kalau bukan orang tua korban, dia bisa mengatasnamakan warga negara Indonesia sebagai pembayar pajak. Tapi dia juga harus buktikan bayar PBB enggak, gitu, bayar PPh enggak, gitu. Itu harus dibuktikan juga di pengadilan supaya legal standingnya diterima oleh pengadilan. Yang dipersoalkan kan kebijakan negara, kebijakan nasional, pemerintahnya. Nah, untuk sampai bisa pada mengkaji kebijakan itu, si penggugat juga harus membuktikan bahwa dia punya hak untuk mempersoalkan itu. Nah, salah satu bukti haknya adalah dia sebagai pembayar pajak. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Fikar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti atas penjelasannya yang memang saat ini ramai sekali banyak warga yang protes karena makan bergizi gratis atau MBG kerap menimbulkan sejumlah permasalahan, salah satunya adalah keracunan bagi penerima manfaatnya. Dan itu tadi wawancara kami bersama dengan Abdul Fikar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Jangan lupa saksikan wawancara kami mengenai permasalahan-permasalahan lainnya hanya di Liputan Rame CTV. Saya Gracia Ben, sampai jumpa.